Setelah laut dipenuhi makhluk hidup dan langit dipenuhi burung, dunia yang baru diciptakan itu mulai terasa semakin hidup. Air yang luas kini dipenuhi oleh ikan yang berenang. Langit yang tinggi dipenuhi oleh burung yang terbang. Namun, daratan masih relatif sunyi. Padang-padang yang luas belum dipenuhi oleh makhluk yang berjalan di atasnya. Gunung dan lembah yang telah muncul dari laut masih menunggu kehidupan yang akan mengisi dunia darat. Karena itu, Tuhan kembali berfirman. Firman-Nya kini ditujukan kepada bumi. Biarlah bumi mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya. Dengan firman itu, sesuatu yang baru terjadi pada daratan. Tanah yang sebelumnya hanya dipenuhi tumbuhan kini mulai dipenuhi oleh kehidupan yang bergerak. Hewan-hewan mulai muncul dari bumi. Kitab Kejadian menyebutkan beberapa jenis makhluk darat. Setiap makhluk memiliki jenisnya sendiri. Ada hewan yang besar dan kuat. Ada hewan yang kecil dan cepat. Ada hewan yang hidup berkelompok. Ada pula yang hidup sendirian. Namun semua makhluk itu memiliki satu kesamaan. Mereka adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Tidak ada makhluk yang muncul secara kebetulan. Tidak ada kehidupan yang terjadi tanpa maksud. Semua berada dalam tatanan yang sama. Makhluk-makhluk yang telah diciptakan memiliki kehidupan. Namun mereka tidak memiliki tanggung jawab untuk memelihara dunia. Mereka hidup di dalam ciptaan, tetapi mereka tidak memerintahnya. Dalam kisah penciptaan, ada satu makhluk yang akan memiliki peran yang berbeda. Makhluk yang akan diciptakan menurut gambar Tuhan. Makhluk yang akan diberi tanggung jawab atas bumi. Makhluk itu adalah manusia. Namun sebelum manusia muncul, Kitab Kejadian memberikan satu kalimat penting. Setelah melihat semua hewan darat yang diciptakannya, Tuhan menyatakan bahwa ciptaan itu baik. Kata baik dalam kisah penciptaan bukan hanya berarti indah. Ia juga berarti sesuai dengan tujuan. Dunia tidak diciptakan secara kacau. Kitab Kejadian mencatat bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar-Nya. Ini adalah pernyataan yang sangat penting dalam kisah penciptaan. Tidak ada makhluk lain yang digambarkan dengan cara seperti ini. Tumbuhan tidak disebut sebagai gambar Tuhan. Hewan juga tidak disebut demikian. Hanya manusia. Ungkapan ini tidak berarti bahwa manusia memiliki bentuk fisik yang sama dengan Tuhan. Alkitab tidak pernah menggambarkan Tuhan sebagai makhluk yang memiliki tubuh seperti manusia. Sebaliknya, gambar Allah menunjuk kepada sesuatu yang lebih dalam. Manusia diciptakan dengan kemampuan yang mencerminkan sifat-sifat Sang Pencipta. Manusia dapat berpikir. Manusia dapat membuat keputusan. Manusia dapat mengenal yang benar dan yang salah. Manusia juga memiliki kemampuan untuk mengasihi. Kemampuan-kemampuan ini membuat manusia berbeda dari semua makhluk lain. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Lalu Ia menghembuskan napas kehidupan ke dalam dirinya. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kisah ini sangat singkat, namun menyimpan makna yang sangat dalam. Mengapa manusia diciptakan dari debu tanah? Mengapa Tuhan sendiri yang membentuk manusia? Dan mengapa napas kehidupan berasal langsung dari Tuhan? Penciptaan manusia bukan sekadar peristiwa terakhir dalam urutan penciptaan. Ia adalah titik puncak dari seluruh cerita. Semua yang diciptakan sebelumnya seolah-olah mempersiapkan dunia bagi kehadiran manusia. Namun pada saat yang sama, kisah ini juga mengandung sebuah pengingat yang sangat kuat. Manusia diciptakan dari debu. Ini berarti bahwa manusia bukanlah makhluk ilahi. Ia berasal dari tanah yang sama dengan dunia yang lain. Tubuh manusia adalah bagian dari bumi. Namun kisah itu tidak berhenti di situ. Tuhan menghembuskan napas kehidupan ke dalam manusia. Napas ini sering dipahami sebagai tanda bahwa manusia
memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Tidak ada makhluk lain yang digambarkan menerima napas kehidupan dengan cara yang sama. Dengan kata lain, manusia berdiri di antara dua dunia. Ia berasal dari tanah, namun hidupnya berasal dari Tuhan. Tuhan membentuk manusia seperti seorang pengrajin yang dengan sabar membentuk tanah liat. Setiap bagian tubuh dibentuk dengan perhatian. Setiap bagian memiliki tujuan. Ketika manusia akhirnya berdiri hidup, ia bukan sekadar makhluk lain di antara ciptaan. Ia adalah makhluk yang memiliki tanggung jawab di dalam dunia. Tuhan tidak mengambil debu hanya dari satu tempat. Sebaliknya, debu diambil dari berbagai bagian bumi. Tujuannya adalah agar manusia memiliki hubungan dengan seluruh dunia. Dengan cara ini, manusia menjadi bagian dari seluruh ciptaan. Ia tidak hanya berasal dari satu tempat, ia berasal dari bumi itu sendiri. Cerita ini menyampaikan sebuah pesan yang sangat sederhana, namun kuat. Semua manusia memiliki asal yang sama. Semua berasal dari debu yang sama. Tidak ada manusia yang dapat menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lain. Semua berdiri di hadapan Tuhan dengan asal yang sama. Jika manusia mengingat bahwa ia berasal dari debu, ia tidak akan menjadi sombong. Jika manusia mengingat bahwa napas hidupnya berasal dari Tuhan, ia tidak akan meremehkan dirinya sendiri. Di antara dua kebenaran ini, manusia menemukan tempatnya di dalam dunia. Ketika manusia pertama akhirnya berdiri hidup, dunia yang telah diciptakan sebelumnya kini memiliki seorang penjaga. Namun pada saat yang sama, muncul sebuah ketegangan yang tidak sederhana. Manusia adalah makhluk baru. Ia berasal dari debu tanah, namun ia juga menerima napas kehidupan dari Tuhan sendiri. Ia tidak sepenuhnya seperti makhluk bumi lainnya, tetapi juga bukan makhluk surgawi. Adam, manusia pertama, berdiri di tengah ciptaan sebagai makhluk yang unik. Ia tidak seperti malaikat yang sepenuhnya makhluk surgawi. Namun ia juga bukan sekadar makhluk bumi. Karena itu, muncul sebuah pertanyaan penting. Apakah manusia memiliki tempat yang setara dengan para malaikat? Dalam beberapa tradisi rabbinik, diceritakan bahwa ketika para malaikat melihat Adam untuk pertama kali, mereka terkejut oleh kemuliaan yang dimilikinya. Kemuliaan itu begitu besar, sehingga sebagian dari mereka hampir mengira bahwa Adam adalah makhluk yang patut disembah. Namun Tuhan segera mengingatkan mereka bahwa Adam tetaplah manusia. Ia adalah ciptaan, bukan sang pencipta. Melalui kisah ini, para rabi menggambarkan kedudukan manusia di dalam ciptaan. Manusia memiliki martabat yang tinggi, tetapi tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Manusia tidak ditempatkan sepenuhnya di atas malaikat, dan juga tidak sepenuhnya di bawah mereka. Sebaliknya, manusia memiliki peran yang unik. Ia hidup di dunia yang nyata, menghadapi pilihan moral, dan melalui kehidupannya, menunjukkan bagaimana hubungan dengan Tuhan dijalankan. Namun kisah manusia baru saja dimulai. Dunia yang luas telah dipersiapkan, tetapi manusia tidak ditempatkan di sembarang tempat. Tuhan menempatkan manusia di sebuah tempat yang khusus, sebuah taman yang penuh kehidupan dan keindahan. Tempat itu dikenal dalam kitab Kejadian sebagai Taman Eden. Dan di sanalah kisah manusia pertama akan berlanjut.